Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Wa ila hadrati syekhuna wa mursyiduna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanut tasawufi utawi bab nerangake tasawuf. Wa ammat tasawufu anapun utawi tasawuf fa istilahi ahlil haqiqati mongko ing dalam istilah ahli hakikat atau ulama tasawuf iku atahalluku berakhlak bi ahlaki sufiyati kelawan akhlaki ahli sufi wa tawassulu lan gawe lantaran bi ausofihim kelawan pira-pira sifati sufiyah ilal intidhami temeka maring ngruntutake utawa ngatur fi sulukihim ing dalam ngambah dalane Allah para sufiyah. Wasufiyatu utawi lafaz sufiyah iku jam'u saufi, jame lafaz as-sufi. Qala lan dawu sapa al-Qusyairi Imam al-Qusyairi walaysa lan ora ana li hadzal ismi maring ikilah jeneng fil arabiyyati ing dalam tata bahasa Arab apa qiyasun pepadan walastiqaqun lan ora mustaq. Fal adharu mongko utawi kaul kang luwih jelas fihi ing dalam tasawuf anna usakan tasawuf iku kal laqabi kaya dene laqab utawa julukan. Alhamdulillahil hannanil mannan al malikid dayyan alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min adzabin niran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh manba'ul ilmi wal irfan wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila qidha'i zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya wa huwa ma'i wa huwa mu'ini wa huwa bi kulli syai'in muhit. Amma ba'du. Hadratul ulama wal masyayikh rahimakumullah, khususnya guru agung kita, mursyid kita yang senantiasa hadir di dalam hati, jiwa dan pikiran kita, seluruh pengurus LDTGN Jawa Timur, khususnya ketuanya Haji Ali, beserta wakilnya Haji Kasman, dan sekjennya Bapak Qusyairi, Ketua LDTGN Mojokerto Haji Junaidi, dan seluruh jajaran pengurusnya.
dan para sesepuh-sesepuh ingkang kula hormati, khususipun Haji Indro. Doa pali Haji Indro tok niki. Sehat sedanten nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur di mana Allah pada malam hari ini masih menakdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang sangat indah, yang sangat penuh berkah dalam rangka kajian ilmiah tasawuf. Semoga dengan kajian ilmiah kita ini menambah pengetahuan kita, menjadikan amaliyah kita semakin berbobot, berkualitas, dan semoga ilmiah kita menjadikan semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga lagi kita tergolong apa yang dikatakan oleh seorang wali besar, Abul Qasim Al-Junaidi. Beliau pernah berkata, salah satu tanda daripada orang yang bahagia adalah jika ketika umur 40 mereka itu menyisakan waktunya untuk bisa membangun, memperhatikan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Kalau delok saniki rata-rata sing hadir pun tuwek-tuwek sedang nggih. Sing enom cuma ustadz tok, ustadz cuma masih 24 nih. Anak kalau saya ini berapa sudah? Haji Kasman kira-kira wis 50-an lah. Nah, kalau kita sudah 40, apa yang kita cari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan, maka kalau kita ingin menjadi orang bahagia, luangkan sebentar saja. Sebentar itu apa? Sa'ah, dalam kitab Sa'ah itu 1 jam untuk bisa memperhatikan, membangun, memplanning kehidupan yang hakiki. Kita punya tiket untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, yakni surga. Saya tanya dengan memiliki tujuannya apa? Gak mungkin kan kepingin kaya, tidak mungkin kan kita ingin menjadi tenar atau menjadi dunia, tidak mungkin. Tujuannya hanya satu, kepingin dekat kepada Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk bisa membangun kehidupan yang hakiki, yakni akhirat. Sebaliknya kalau umur 40 kita itu masih sibuk, ya, sibuk mengurusi dunia, sudah tidak zamannya, kalah dengan yang muda-muda. Sudah saatnya kita itu memperhatikan tasbih kita, amaliyah kita, thariqah kita, kehidupan yang pasti kita alami, yakni kehidupan akhirat. Wis umur 40 kate delok-delok semacam-macam. Gak zaman. Sudah saatnya kita semakin menunduk, tumakninah, anteng, memperhatikan muhasabah tentang nasib kita, yakni sebagai ikhwan, sebagai penganut satu thariqah yang sangat muktabar, yakni thariqah Qadiriyah An-Naksabandiyah. Dengan harapan kita nanti bisa berkumpul dengan orang-orang mulia, orang yang terhormat, wali-walinya Allah, Syekh Abdul Qadir, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kehidupan yang nyata, kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan akhirat yang tidak mungkin kita dapatkan hanya dengan cuma-cuma. Harus dengan usaha yang sesungguhnya. Maka sekali lagi kita harus bersyukur, meskipun hanya 1 minggu 1 kali 1 jam, mungkin 1 jam ngajinya, nanti 2 jam jagongan.
ngopine. Jadi ngopi niku seneng, ngopi niku ngobrol pintar. Jadi enggak apa-apa lah. Ini kan kajian ilmiah sebenarnya enggak apa-apa kopi biar agak kuat sedikit ini. Yang penting tetap ngobrol pintar. Ya kopine ya ngobrol. Ngoten nggih? Terutama Pak Kusari niku seneng tak mau. Ikhwan akhwat ingkang berbahagia, sengaja saya di sini mengambil tema yang pertama, sebetulnya bukan awal ini. Karena ini awal kajian tasawuf, hendaknya kita tuh mengerti apa itu tasawuf, dari mana kata tasawuf, siapa yang mengikuti tasawuf, dan seterusnya bagaimanakah hukumnya belajar tasawuf. Tasawuf itu berasal dari grammar Arab tasawwafa yatasawwafu tasawwufan. Terus santri-santri mbiyen ngias ngono. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fa huwa mutafa'il. Enggak ngerti ya biyo angel. Artinya sebagian ulama itu berbeda pendapat tentang kata tasawuf sendiri. Sudah lumrah bahwa ketika ada satu masalah antara ulama satu dengan lainnya itu berbeda pendapat, ikhtilaf. Mereka punya dasar sendiri, punya dalil-dalil tersendiri. Nah di sini Al-Qushairi salah satu walinya Allah itu berpendapat kata tasawuf itu bukan berasal dari bahasa Arab, tidak ada kiasnya, tidak ada mustaknya. Maka menurut beliau bahwa tasawuf, kemudian orangnya disebut dengan sufi, itu hanya sebatas lakop, julukan bagi satu golongan yang sangat dekat kepada Allah, sehingga karena mereka itu dekat dengan Allah mendapatkan kedudukan pangkat yang sangat tinggi. Maka beliau mengatakan lagi kalau berasal dari bahasa Arab tasawwafa, sebetulnya orangnya itu harus disebut dengan mutasawwifun, bukan sufi. Tapi yang terkenal adalah sufi, bukan mutasawwifun. Maka yang hadir ini termasuk ahli sufi. Amin. Saya sebut dengan syamil, sufi alim siang milenial. Bukan yang kolot, milenial tersebut. Zamannya berbeda dengan Syekhul Qadir dan lainnya. Sufi aliansi milenial, syamil. Kemudian sebagian ulama di situ berpendapat bahwa kata tasawuf itu berasal dari sufun, yang berarti bulu domba, yang mana rata-rata dulu ulama-ulama sufi pakaiannya pakai mantel dari bulu wol. Maka dari situ mereka yang ahli-ahli sufi itu disebut dengan sufi karena pakaiannya itu pakai pakaian dari domba, itu bulu domba. Nah kalau pengertian ini diterapkan zaman sekarang ya tidak mungkin pakaiannya nyecis. Pakai jas, kemudian pakai yang licin lagi dan seterusnya. Apalagi yang milenial seperti guru kita itu nyecis. Situ fotonya nyecis kan seperti presiden ini. Pakai jas mentereng ya. Maksud sufi pakaian kayak gitu. Nah, itu hanya sebatas definisi menurut sebagian ulama. Karena orang-orang sufi dulu rata-rata pakaiannya itu pakai mantel yang terbuat dari wol ataupun dari kulit domba di situ. Kemudian sebagian ulama lagi di situ kata tasawuf itu
dinisbatkan, disandarkan, dinisbatim ila suffati masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata tasawuf itu berasal dari kata ahlu sufah, para sahabat-sahabat Nabi, yang mana beliau-beliau itu tidak ingin lepas, tidak ingin menjauh daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga 24 jam sebagian para sahabat Nabi itu senantiasa di emperan masjid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ahlus sufah. Karena 24 jam mereka itu mendapatkan bimbingan secara langsung dari baginda Rasul melalui daripada beberapa hadis, tingkah laku Nabi, semuanya terekam oleh mereka secara langsung, kecuali hanya yang privasi hubungan istri dan suami, kemudian sebagian semuanya ada di situ, seperti Abu Hurairah dan seterusnya itu, yang mana sebagian sahabat itu ada yang bekerja di ladang mereka kurma, sebagian lagi di pasar, sebagian lagi menjadi buruh. Nah, ini ada sebagian para sahabat itu tetap dia itu ingin tidak jauh daripada baginda Rasul, 24 jam terus dekat. Loh, terus kehidupan dunianya bagaimana? Ya, mereka sudah kenikmatan dunia gemerlapnya di hadapan mereka hanya ringan sekali, tidak ada nilainya. Karena bagi mereka kehidupan yang indah, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Nah, kehidupan di akhirat dimulai dari sekarang, kehidupan di dunia. Maka mereka hanya disibukkan dengan urusan dunia dihilangkan hanya 100%, yaitu urusan akhirat. Maka mereka tidak jauh daripada Nabi, tidak jauh daripada tempat membimbing Nabi, yaitu masjidnya. Nah, kira-kira kalau ini diterapkan di sini, buyar. Gini betul? Jangankan ikhwannya, ketuanya saja nggak berani loh. Ayo coba, kira-kira tidak lama-lama 40 hari, 3 hari saja gaji kasman disuruh sini, 3 hari diturin. Lah pengurusi tasbih dikit Allah. Cari bojone, terus no mas, terus no. Nggak usah pulang aja sudah, rumahnya di situ aja. Terus kasman, wong sufi kok. Artinya ya tetap sebagian itu ada yang betul-betul mereka itu tidak tergiur dengan kehidupan dunia sama sekali. Sudahlah mereka itu hebat, berhasil dalam urusan dunia, tapi menurut mereka ahli sufa ini yang penting adalah dia itu menjadi orang-orang yang dekat dengan baginda Rasul, yang mana mereka kalau dekat di dunia jaminannya nanti dekat di akhirat. Maka disebut dengan ahli sufah, yang berarti bersih. Tidak saja bersih hatinya, lahiriahnya pun bersih. Tidak mau bekerja sama sekali, tidak mau mengerjakan aktivitas dunia sama sekali, karena mereka takut dengan menyentuh dunia, pikirannya kacau, kemudian hatinya terkotori dengan yang namanya racun dunia. Betul-betul menjadi gembel betul ini menurut sebagian orang. Kan secara logika kan gitu, seandainya kita tidak bekerja sama sekali, ngurusi torekoh tok, makannya dari mana nggak tahu, kehidupannya dari mana tidak tahu, sepenting aku zikir tok, torekoh tok. Kira-kira ya ini darani mulai kapan gue Mas Gunung kok bolak-balik kok ning kor wilayah. Kok mulai sengir kapan iki wis iki? Sufi model apa iki jare? Toreka model apa iki? Tingkatan kita belum, masih jauh.
jauh daripada ahlu sufa tadi. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa kata tasawuf, kalimat tasawuf itu minas sofi, yang berarti barisan. Li'annahum minas sofil awal biqulubihim ma'allahi fil muhadharah. Bahwa tasawuf itu diambil dari kata sof yang berarti barisan. Artinya mereka ahli-ahli sufi itu berada di garda terdepan, barisan yang terdepan dalam kebaikan. Maka kita bisa muhasabah diri kita sendiri. Apakah kita sudah di barisan terdepan dalam urusan kebaikan apa belum? Kira-kira sudah layak belum? Wah, berarti jujur lah. Kita kan sebaliknya, kalau urusan dunia paling depan, ono kampanye depan, gitu kan? Tapi kira-kira ayo jadi ketua Korwil, calonan, yang maju kira-kira berani apa enggak? Berani kira-kira? Haji Kasman tanya, Haji kira-kira tahun depan periode yang ke depan dijadikan Korwil siapa enggak? Cocok ya? Cocok dari pendukungnya. Kira-kira Haji Kasman sendiri bagaimana ini? Atau Abah Junaidi aja yang dijadikan Korwil? Ini bahkan bukan masalah tuanya. Girohnya, semangatnya untuk di garda terdepan masalah ukhrawi, masalah akhirat, masalah kebaikan. Kalau hati kita masih separuh-paruh, masih bimbang dalam barisan yang terdepan, maka jangan bangga dulu disebut dengan ahli sufi. Kalau bagian dunia wis. Tapi kalau bagian akhirat surung-surungan ya kok rono dhisik kajali mana kakelem. Ya. Kan gitu sih. Padahal ahli sufi tadi bermakna barisan yang terdepan dalam urusan kebaikan, dalam urusan akhirat. Dan tujuannya apa? Ma'allahi fil muhadharah. Menjadi pimpinan terdepan, tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, hadir kepada Allah. Tapi sekarang banyak fenomena yang ingin di garda depan, tapi kepingin menjadi orang-orang yang viral, kepingin orang-orang yang punya nama. Kepingin punya nama. Itu loh. Ini fenomena sekarang, coba dengan rata-rata. Takmir itu, takmir lah fenomena sekarang. Bayarannya berapa? Jenengan di masjid, dengan takmir ada bayarannya enggak? Ada bayarannya enggak? Tapi kira-kira banyak yang rebutan apa enggak? Banyak loh. Gimana betul? Sebetulnya betul dia itu ingin menjadi garda yang terdepan dalam urusan akhirat, mengurusi rumahnya Allah untuk menyediakan daripada tempat-tempat ibadah kepada Allah. Tapi sekali lagi salah dalam lagi ma'allah fil muhadharah. Dalam hatinya masih terselip untuk menjadi orang yang ternama, menjadi orang-orang yang terkenal, menjadi orang yang to'ilu ahli akhirat. Maka dibutuhkan lagi bukan saja fikih tapi tasawuf. Hati-hati kalau kita menjadi orang terdepan tapi di balik hati kita masih ada tujuan untuk dunia. Mungkin kita bisa mengelabui atau menipu orang-orang di sekitar kita. Kayak lo, aku syairi takmir ikhlas betul. Tapi di hatiku syairi jadi kepingin jadi wong sing
Jadi malaikat tuh virus ya apa iki lho cerita tasawuf kok ono kak muhadharah hanya fikihnya saja di situ rugi meskipun dikada yang terdepan tapi ada tujuan yang menjadikan dirinya itu paling terbelakang. Lebih baik dia menjadi tukang sapu, tukang merebut. Tak mungkin kan, siapa merbuatin? Enggak ada yang perhatikan. Seandainya ada masjid yang bagus, masjid yang terus, siapa tak milih? Kusairi, waduh. Kusairi, waduh. Siapa aku? Haji Kusairi. Nah, sudah kita di hadapan Allah, di hadapan malaikat, daftar orang ikhlas dicoret. Set. Na'udzubillah summa na'udzubil. Yang tukang merebut sing biasane ngresiki WC, tukang sapu-sapu meskipun lahiriahnya itu tidak punya nama, tidak punya apa-apa, tapi di hadapan Allah menjadi orang-orang sufi yang hakiki. Ini hati-hati. Maka sekali lagi kita diajarkan guru kita untuk memadukan antara tasawuf dengan fikih. Fikih itu adalah gerak-gerik kita secara lahiriah. Tasawuf adalah gerak-gerik hati kita, ilmu yang membahas tentang gerak-gerik hati, bisikan hati, penyakit-penyakit hati, dan cara-cara untuk mengobati agar bisa menjadi hati yang bersih. Yang mana hati bersih adalah sufah as-sofa, hati yang bening, sebening cermin, sebening kaca, seakan-akan semuanya akan tembus, transparan, terlihat di dalam. Maka Al-Ghazali di situ mengutip makalah daripada Imam Ahmad, man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Barang siapa dirinya itu berlaku tasawuf, berusaha menjadi orang-orang yang sufi, tapi tanpa didasari dengan ilmu fikih, maka kedudukannya itu adalah sebagai orang-orang yang kafir zindik. Ketoke ahli wiritan, ahli dzikir dan seterusnya, tapi cara wudhunya gak ngerti. Ketoke salate ya kusuk-kusuk tapi tidak mengerti piro sing batalno salat. Apa yang membatalkan salat tidak tahu. Ini kita terjatuh dalam kategori status zindik. Sebaliknya, waman tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa ahli fikihnya mateng, luar biasa, mengerti hukum-hukum secara detail, mulai bab sesuci sampai dengan ibadah muamalah tahu, tapi hatinya tidak diisi dengan tasawuf, maka yang terjadi menjadi ulama-ulama atau orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli merekayasa hukum-hukum Allah. Sudah ada batasnya, gak apa-apa wis dilokno sithik-sithik ngene gak apa-apa. Carikan dalil yang agak ringan. Ini kan setengah-setengah haram, nggak apa-apa, setengah-setengah abu-abu, nggak apa-apa lah di bidang situ. Mereka bisa begitu karena dia ahli fikih. Cuma sekali lagi pikirannya, hatinya jauh daripada tasawuf. Yang mana tasawuf selalu ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Maka jangan salah loh. Saya tanya, korupsi yang terbanyak di Indonesia itu departemen apa?
Ngerti dhewe kan? Haji itu berapa triliun yang dikorup? Mereka kepulauan ya putih-putih, enggak ada kepulauan sebelah, enggak ada. Gini betul. Semuanya ahli-ahli fikih, ahli pondokan kafe, minimal SPDI lah, kan gitu. Bahkan ada yang doktor, ada yang kiai haji, tapi kok kan? Karena sufinya tidak dipakai, hanya sebatas fikih. Oleh karena itu, lanjutan beliau mengatakan di situ, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan antara fikih dan tasawuf, yo fikihnya diperdalam, kemudian hatinya diisi dengan sufinya, maka dia akan mendapatkan hakikat, mendapatkan orang yang kebenaran. Dia bekerja, dia beribadah dengan dasar fikihnya. Lahiriahnya ditata dengan hukum fikihnya. Kemudian hati dan pikirannya ditata dengan sufinya, sehingga ibadahnya menjadi ibadah-ibadah yang hakikat. Syariat itu ilmunya adalah fikih, thariqah seperti kita itu ilmunya adalah tasawuf. Kemudian berkumpulnya antara tasawuf dan fikih itu menjadikan ilmu hakikat yang didasari dengan ilmu tauhid ataupun usuluddin, yakni kita harus selalu bersama Allah, selalu bergandengan dengan Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, selalu muhadharah. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hakikat, dan buahnya hakikat nanti akan mendapatkan buah ma'rifat. Urutannya jelas, syariat, kemudian thariqah, kemudian hakikat, baru ma'rifat. Ketika orang itu melangkah ke tasawuf, ke thariqah, tapi bertentangan dengan syariat, hati-hati. Banyak sekarang banyak aliran-aliran yang kayaknya ahli zikir, kayaknya ahli sufi, tapi dasar fikihnya kosong. Nanti seandainya mereka mendapatkan hakikat, jangan-jangan hakikatnya itu bukan dari Allah, tapi minasyaiton, minan nafsu, minal lawwat. Kelihatannya mereka mendapatkan keramat, mendapatkan sesuatu yang lebih, tapi karena jalurnya itu tidak sesuai dengan syariat, dipastikan mereka akan jatuh ke dalam tipu daya iblis. Maka syariat itu penting, hakikat mendapatkan, kemudian thariqahnya itu mendampingi daripada syariat, nanti buahnya akan mendapatkan daripada hakikat. Dan hasil yang tertinggi yaitu ma'rifat, mengenal Allah. Siapa Allah, di mana Allah, dan seterusnya, itu namanya ma'rifat. Artinya mengenal ma'rifat, mengenal Allah itu ya tadi bersamaan. Minimal kita merasa hati kita itu selalu diawasi oleh Allah. Maka diajarkan guru kita selalu zikir Allah, Allah, ataupun la ilaha illallah. Kalimat yang terindah, kalimat yang paling berharga, kalimat yang paling penentu, yakni yang bisa mengisi hati kita, pikiran kita, yang nanti bisa mengusulkan kita kepada ma'rifat, kepada Allah. Sekali lagi, ketika hati kita satu detik saja lepas dari zikir khaufi Allah ataupun lamhatul manafsi, tidak ada la ilaha illallah, nanti dipastikan pasukan-pasukan iblis siap menempati daripada pikiran dan hati kita. Apalagi nanti ruang ruh kita, ruang ruhani kita. Maka belajar tasawuf, belajar thariqah itu sangat penting sekali.
kita sudah diajarkan minimal lah, sebodoh-bodohnya ikhwan pasti mengerti tentang sholat, pasti mengerti tentang tata cara wudu. Tapi semuanya itu tidak berarti jika tanpa diberi didampingi dengan tasawuf. Sehingga dengan didampingi tasawuf nanti akan mendapatkan tahaqqaq, yakni hakikat ibadah, hakikat khidmah kepada Allah, hakikat kita mengenal kepada Allah di situ. Kemudian sebagian ulama terutama Al-Jarir di situ, Ahmad Al-Jariri, beliau berkata at-tasawwufu, apa pengertian tasawuf? Tasawuf adalah al-khuruju min kulli khuluqin daniyin wad-dukhulu fi kulli khuluqin saniyin. Definisi daripada tasawuf adalah memasuki, merangkai, menapak dalam beberapa akhlak atau karakter yang baik di situ. Kemudian al-khuruju min kulli khuluqin daniyin, menghindar, keluar dari setiap akhlak-akhlak atau karakter-karakter yang jelek ataupun kotor. Maka dalam istilah tasawuf ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Yang terpenting di situ adalah kita berusaha untuk menghindar, keluar, menjauh daripada karakter-karakter yang jelek. Karena apa? Karakter asli manusia itu naturalnya adalah natural binatang, hayawani. Maka dalam satu tibar, siapa manusia? Al-insanu hayawanun natiqun. Insan, manusia adalah binatang, cuma diberi sifat natikun, yang berakal. Nah, ketika natiknya ini hilang, maka kita akan menjadi sama-sama binatang. Bahkan lebih parah daripada binatang, lebih jelek daripada binatang. Kambing punya telinga, kita juga punya telinga. Ya kan? Mereka punya mata, juga kita punya mata. Semuanya punya, kita sama. Cuma yang membedakan mereka tidak punya natik, kita punya natik. Akal yang cerdas. Akal yang cerdas inilah yang membedakan antara binatang dengan status kita sebagai manusia. Ketika akal kita sudah hilang dari diri kita atau dari seseorang, maka pastikan mereka bertingkah laku seperti binatang, bahkan lebih di sini. Coba sekarang fenomena yang banyak terjadi, pembunuhan antara satu dan lainnya, hanya masalah sepele. Terkadang masalah yang tidak masuk akal. Mereka berani menumpahkan darah. Sebagian lagi mereka melakukan hal-hal yang sangat di luar daripada nalar kita sebagai manusia. Saya itu pencinta daripada binatang kucing. Kucing itu tidak ada yang senang dengan saudaranya ataupun bininya, dan tidak ada. Yang nikah dengan
orang tuanya tidak ada. Tapi fenomena sekarang banyak manusia yang ngerabi dengan saudaranya, ibunya dan seterusnya. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka berani menjual istri dan anak-anak. Bahkan di depan mata mereka. Nah, itu sebagian daripada sifat-sifat binatang yang mana ketika manusia akalnya sudah hilang, mereka akan bertingkah laku lebih hina, lebih buruk daripada binatang. Nah, ketika hati kita hilang, akal kita hilang, yang ada hanya ruh, kemudian nafsu, kemudian jasad kita, berarti kita tergolong binatang yang hanya bisa makan dan minum, tidak ada keistimewaan sama sekali, bahkan harganya di hadapan Allah lebih berharga daripada seekor kambing. Orang disuruh membunuh hanya seharga 50.000. Tapi kambing harganya sampai 3 juta sampai 4 juta. Jadi nyawa manusia tidak ada harganya sama sekali. Karena apa? Akalnya sudah tidak ada. Ruhnya sudah ada, rohanianya sudah ada. Yang ada aja nafsunya, kemudian dohirnya di situ. Sudah, itu saja. Ini sudah 45 menit. Oke. Sudah lama kan? 45 menit pas ini. Ada tanyakan silakan. Ada enggak? Kayaknya nggak bisa tanya ini. Bingung mau tanya apa ini. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat berharmonisan menuju orang Israel saling sharing untuk mengenalkan. Kurang jelas ya. Yang dibahas oleh Kiai kita itu ini bukan pertanyaan memperluas tentang sufi pas kalau juga tentang hati yang suci semua sudah terangkum. Bukan berarti barisan terdepan barisan warung banyak wali-wali awal itu mempunyai waktu banyak, dan itu sih mengantar apa yang pada hakikatkan disampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya terdepan itu kasih Allah, dan tidak akan jatuh seperti yang dibicarakan Allah, tapi akhirnya pikirannya yang dunia pada akhir. Tapi yang suci itu yang dikirakan itu insya Allah pada pokok biasanya kau berkiti atau kau paham hukum. Insya Allah pun enak boleh dapat ketenangan kebenaran hatinya itu sudah mahal. Mungkin lebih susah dengan bukti selalu bersamanya. Maksudnya itu nomor satu itu yang sesuai al itu saya dikasih al buat kok hari sana depan terus buat ini juga bisa. Hasil dimaksudkan dan tadi binatang itu mau khususnya saya pada Allah apa yang mendasar mohon untuk diterangkan hatinya karena semua Allah menghendaki di sini itu hatinya semua suci. Tolong diterangkan hatinya sejenak. Harus perhatikan. Aku bertanya
Ya lebih paham lagi maksudnya dari kuliah ini nanti. Saya mohon maaf. Kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Ya. Saya mau tanya arti daripada ahli apa yang baca Ya. Dalam istilah ahli sufi ada tahalli kemudian tajalli. Itu hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Ahmad Al-Jariri tadi. Proses yang pertama yaitu mengosongkan diri dari hal-hal perbuatan-perbuatan yang jelek atau yang bertentangan dengan syariat. Bahkan yang bertentangan dengan tasawuf pun berusaha dihilangkan. Baru setelah itu menghiasi dirinya, lahiriahnya, kemudian batininya dengan sifat-sifat karakter yang terpuji. Maka hasilnya nanti akan tajalli, akan mendapatkan musyahadah, pencerahan, kemudian ilmu-ilmu yang hakikat yang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tajal. Jadi mengosongkan dulu artinya mengosongkan diri kita dari hal-hal atau semuanya yang disebut dengan kesalahan, dosa dan seterusnya, baru nanti menghiasi dengan suatu hal yang baik, baru nanti akan hasilnya akan tajalli, yaitu musyahadah, ma'rifah dan seterusnya. Itu rangkaian daripada sebagian suluk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Sudah, nggak ada lagi. Dan ini saya alhamdulillah mengkaji sebagian salah satu kitab Jamul Usul, salah satu kitab 11 kitab daripada yang menjadi embrio kitab Miftahus Sudur karangan guru kita. Salah satunya adalah kitab ini, Jamul Usul fil Auliya, selain Anwarul Qudsiyah, kemudian Tanwirul Qulub, kemudian Awariful Ma'arif dan lain-lainnya. Ini banyak yang penting-penting. Kita harus bersyukur punya seorang guru yang mana memilahkan dan kemudian mengambilkan mutiara-mutiara dari 11 kitab tersebut sehingga menjadi terangkai satu kitab yang sangat ringkas, sangat mudah, yakni Miftahus Sudur. Dan alhamdulillah pula ini saya telah menerjemahkan daripada kitab Jamul Usul menjadi 2 jilid. Dan alhamdulillah pula ini sudah terjual. Nanti mungkin bisa Pak Kusairi atau pengurusnya ini fotokopi, nanti bisa ikhwan itu bisa menyemak terjemahnya, nanti saya yang menerangkan ataupun nanti bagaimana. Itu juz yang pertama. Ini sudah laku, ini sudah dibeli. Nanti kalau mau dicetak ya nggak apa-apa, tapi saya minta dulu izin ke Korwil ataupun nanti bisa nanti bahwa ini karya daripada seorang ikhwan Jawa Timur, yaitu terjemah kitab Jamul Usul fil Auliya. Sudah selesai nih 2 juz. Ini juz yang pertama, juz yang kedua belum saya take dan seterusnya. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi majida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وتلامذتنا وجماعتنا من أهل العلم والخير، من أهل العبادة، من أهل الصلاة، من أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله. رب سرنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة، سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربي